Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam tentunya. Salat dan taslim juga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga yaumil akhir. Jamaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan kita pada hari ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Majelis Ilmu Al-Mukhlisin. Itu dilaksanakan 2 kali dalam sepekan, yaitu setiap hari Selasa dan setiap hari Jumat subuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya diberikan amanah untuk memberikan pengantar untuk diskusi kita pada subuh hari ini. Insyaallah tema yang akan saya bawakan adalah melatih anak untuk taat pada syariah. Ya, saya kira ini relevan dengan aktivitas saya sendiri di masjid ini, yaitu memberikan pengajaran pendidikan Al-Quran di TKA TPA Al-Mukhlisin. Terkait dengan syariah ini, maknanya adalah segala hukum atau peraturan yang ada di dalam Islam. Ya, jadi istilah syariah ini adalah istilah yang khas di dalam Islam, tidak dimiliki oleh agama lain istilah tersebut. Walaupun pada anak itu sebenarnya belum ada taklif syariah terhadap mereka. Jadi pada anak-anak itu belum dibebankan pelaksanaan syariah kepada mereka karena belum balik, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa diangkat pena atau taklif hukum terhadap 3 golongan. Yang pertama itu adalah orang gila hingga sadar, orang tidur hingga bangun, dan anak hingga balik. Ya, jadi anak-anak itu belum ada konsekuensi hukum terhadap pelaksanaan syariah. Ya, namun di dalam Islam itu sangat perlu untuk melatih anak-anak atau mendidik anak-anak untuk melaksanakan syariah. Ya, sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat pada umur 7 tahun. Ya, dan pukullah kalau dia tidak mau ketika berumur 10 tahun. Ya, ini sebenarnya tentunya pukulan yang mendidik, pukulan yang tidak membekas dan tidak menyiksa. Jadi pukulan yang edukatif. Nah, ini barangkali juga dianggap orang-orang ya liberal menganggap bahwa Islam itu terlalu ekstrim, ya, tidak, kadang-kadang dianggap melanggar HAM ketika memukul anak, ya, padahal boleh sebenarnya dalam Islam, tapi dengan batasan-batasan tertentu, ya, tidak melampaui batas dan dalam batasan mendidik. Saya kira begitu. Jamaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya ungkapkan terkait dengan upaya apa yang dilakukan dalam rangka
untuk melatih anak ini taat terhadap syariah. Ya, yang pertama adalah menanamkan akidah Islam dan memperkenalkan anak-anak kita itu terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat penting. Jadi dari sejak kecil itu anak-anak sudah harus dipahamkan tentang akidah Islam dan penciptaan alam semesta ini. Apalagi anak-anak sekarang ini lebih kritis, masih kecil-kecil itu sudah banyak pertanyaan. Ya, ketika dia melihat adiknya saja itu langsung bertanya anak-anak, ini adik siapa yang bikin? Bagaimana cara bikinnya? Nah, itu sampai ke arah sana pertanyaan anak-anak kita sekarang. Ya, karena informasi yang ada dan terus mereka dapatkan. Ya, terkait juga dengan penciptaan alam semesta ini. Ketika berbicara tentang pencipta, mereka juga kadang-kadang kritis bertanya, siapa yang menciptakan? Kalau saya ini dari mana? Ya. Kemudian dijawab, ini kamu dari bapak kamu sebenarnya, bapak yang buat. Terus bertanya lagi, kalau bapak siapa yang buat? Ya bapaknya bapak. Terus bapaknya bapak siapa yang buat? Ya, itu anak-anak itu sudah jauh ke sana pertanyaannya, sehingga nanti mengarah kepada penciptaan. Ya, ini karena bagaimanapun juga akidah ini harus ditanamkan, jangan sampai kemudian anak-anak ini mendapatkan akidah yang lain, ya, akidah yang lain. Sebagaimana misalnya Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah atau suci. Pak abawahu, jadi orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi dan Nasrani. Jadi tentunya di sini ada peran orang tua yang sangat besar dalam rangka menjaga akidah anak ini, bagaimana tetap berada pada akidah Islam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menanamkan kepada anak-anak kita ini tentang kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tadi bagaimana mengenal Allah, maka sekarang bagaimana mencintai Rasulnya. Ini anak-anak zaman sekarang ini hampir ya ada yang salah jalur ya, karena malah ngefans kepada orang-orang yang tidak pantas untuk diikuti. Ya, karena dia pemusik, kemudian dia juga suka musik, akhirnya dia ngefans kepada pemusik atau kepada aktor tertentu. Ya, jadi ini harus memang dilatih seperti apa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dengan banyak memberikan sirah nabawi kepada mereka, menjelaskan tentang kisah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan Islam. Ya, setahu saya ketika Rasul dulu di awal dakwah beliau di Mekah itu yang disebut dengan halqah pertama ya, itu mereka membentuk kelompok kecil untuk mendidik mereka itu dari anak-anak. Ada yang umur 11 tahun. Ali bin Abi Thalib itu masih kecil pada saat itu, sekitaran umur 11 tahun. Ya, itu karena anak-anak dan remaja itu sebenarnya lebih mudah untuk mengubah cara berpikirnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Jadi Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum melainkan mereka sendiri atau diri mereka itu mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Ya, termasuk di sini mengubah persepsi mereka. Jadi insya Allah anak-anak ketika dilatih tentang syariah itu otomatis mereka bisa merubah persepsi mereka tentang bagaimana Islam, bagaimana Allah dan bagaimana Rasulnya. Hadirin jamaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah upaya yang kita lakukan agar anak-anak kita ini senantiasa taat kepada syariah adalah mengasah akal mereka untuk senantiasa berpikir yang benar. Ya, berpikir yang benar itu adalah tentunya berpikir berdasarkan Islam. Ya, karena Islam itu adalah agama yang benar tentunya, agama yang datang
dari zat yang maha benar. Nah, tentunya kalau datang dari yang maha benar, maka insya Allah produknya itu juga benar, produk yang benar. Ya, sama juga kalau misalnya mobil, kita sudah tahu misalnya, oh ini produknya dari Jepang, insya Allah kita sudah yakin bahwa mobil yang kita beli itu mobil yang berkualitas. Ya, tapi kalau dari Cina ya biasanya kita masih berpikir-pikir. Ya begitu ya. Jadi insya Allah sesuatu yang benar itu, yang bersumber dari benar, maka insya Allah itu benar pula adanya. Nah ini bagaimana melatih anak kita ini mengasah akalnya ya, untuk berpikir yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana sebenarnya yang harus dilaksanakan, yang mana tidak boleh dilaksanakan. Ini juga sangat penting. Dan tentunya peran orang tua di sini sangat penting, dan tentunya orang tua juga memiliki ilmu terkait dengan hal tersebut. Ya, jadi bagaimana bisa orang tua mengajarkan anaknya kalau orang tua ini sendiri belum memiliki pemahaman keislaman yang baik dan benar. Itu yang ketiga. Ini mungkin penjelasannya tidak perlu terlalu panjang dari setiap item. Insyaallah sebentar kita diskusikan. Ya, yang keempat itu adalah bagaimana anak ini melatih melaksanakan syariah. Jadi selalu anak-anak diajarkan untuk melaksanakan syariah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW suatu saat itu Hasan bin Ali mau mengambil kurma. Ya, kurma ini merupakan kurma sedekah dan zakat. Maka ketika Hasan mengambil kurma ini, Rasulullah SAW melarang. Nah, kata Rasul, jangan diambil itu. Itu adalah harta yang tidak boleh kita makan. Ya, jadi Rasulullah SAW itu dan keluarganya itu tidak boleh memakan harta sedekah dan zakat. Kenapa? Karena itu dianggap adalah harta yang kotor, pencuci. Ya, jadi harta sedekah itu dan zakat itu adalah pencuci. Tentunya kalau pencuci pasti ada kotorannya. Seperti bagaimana air yang dipakai mencuci, pasti air itu kotor. Ya, sama dengan sedekah dan zakat tadi ini. Maka Rasulullah SAW dan keluarganya itu tidak boleh memakan hal tersebut. Artinya Rasul sudah mengajarkan Hasan bin Ali ini untuk tidak melaksanakan perkara tersebut. Ya. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga misalnya pernah mengatakan bahwa jika anakku Fatimah itu mencuri, maka aku akan potong tangannya. Jadi ini bahwa dalam Islam itu perkara hukum itu harus berlaku sama. Ya, tidak boleh memandang, tidak boleh karena ini anak pejabat, ini siapa, dan itu harus berlaku kepada anggota keluarga kita. Ya, ini bagusnya Islam ya, yang saya kira dalam konteks sekarang ini belum ada sepertinya presiden yang bisa berkata seperti itu. Ya, berani mengungkapkan secara benar ya. Insyaallah jemaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana orang tua itu menjadi tauladan kepada anaknya. Ini yang paling penting. Jadi orang tua itu harus menjadi tauladan yang baik. Jangan sampai anaknya disuruh pergi mengaji, baru bapaknya tidak mengaji. Ya, anaknya disuruh pergi sholat di masjid, baru bapaknya tidak pergi sholat di masjid. Ya, tapi setidaknya ada poin penting juga atau nilai plus dari perkara ini. Ya, ada teman saya itu bapaknya itu peminum. Jadi orang Anjaknya Ponto. Itu luar biasanya kalau peminum. Tapi terkait dengan pendidikan anaknya itu sangat diperhatikan. Bahkan anak-anaknya itu jadi ustaz, jadi hafsil, ya, bahkan jago melagu ya, mengaji itu. Dan anaknya itu pernah disulut pakai puntun rokok. Itu disuruh pergi mengaji, itu teman kerja saya, disuruh pergi mengaji. Tapi dasar anak-anak bukan pergi mengaji, tapi pergi nonton televisi di rumah tetangga. Maka begitu diketahui orang tuanya, didatangi anak ini lalu disulut itu
bibirnya pakai rokok. Jadi itu rokok mati di bibirnya. Padahal bapaknya peminum ini, Pak. Ini artinya satu poin juga bahwa perlu diapresiasi. Mungkin dia belum bisa ke arah sana, tapi setidaknya dalam hatinya itu keturunannya jangan seperti dia. Iya, jangan seperti itu. Daripada ada orang Islam, ya malah tidak mengajarkan anaknya ke arah situ. Ya, kadang-kadang ada ustadz itu tidak berani mensulut anaknya pakai puntung rokok padahal ustadz. Iya. Ada ustadz begitu, tidak berani memberikan tekanan kepada anaknya, pressure kepada anaknya. Tapi ini berani padahal tidak sholat, malah peminum. Ya, bahkan itu membekaskan. Saya sempat tanya kenapa bibirnya seperti itu, ternyata bekas puntung rokok. Ya, saya kira ini juga akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena terkait bagaimana insya Allah anaknya nanti menjadi anak-anak yang soleh dan akan mendoakan orang tuanya. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling terakhir itu adalah orang tua itu selalu mendoakan anaknya. Ya, tentunya mendoakan menjadi anak yang soleh. Ya Rabbi habli minas sholihin. Ya, saya kira doa-doa ini yang patut untuk selalu kita ungkapkan di saat kita selesai sholat. Ya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini supaya istri-istri kita, anak-anak kita ini menjadi penenang buat kita, memberikan ketentraman. Bukan pebalik-balik sih, ya, bukan menaikkan tensi dan emosi, ya, tapi menjadi penyejuk. Ya, saya walaupun agak mahal, anak-anak saya itu memaksakan masuk di sekolah Islam terpadu, walaupun agak mahal. Tapi mau diapa? Tapi alhamdulillah enak sekali karena cukup kalau anak kita mau disuruh sholat, kasih baca saja itu hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwa perintahkan anak kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Ditanya, nah coba bacakan tadi hadisnya, kan sudah hafal itu mereka. Karena setiap ini ditanya gurunya, sehingga kita cukup menyampaikan, nak coba apa hadisnya itu lagi tentang sholat, nak. Maka dia ungkapkan, oh kalau 10 tahun dipukul, iya, sholat makin balik daripada dipukul, karena Rasul itu yang bilang. Ya, jadi sangat membantu kita orang tua ini untuk mendidik anak-anak kita. Pagi-pagi sudah ditelepon, anaknya sudah duha belum? Wah hebat, sudah sholat duha. Ya kita tenang-tenang saja. Ya kita sambil sholat duha sama-sama. Ya saya kira begitu. Ini adalah pengantar saja untuk diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya kalau ada yang salah itu dari pribadi saya sendiri, kalau benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.